Halo sobat-sobat ilmiah, selamat datang di channel Bimbel Rumah Ilmiah. Hari ini kita akan belajar matematika kelas 7 tentang latihan pertama bilangan bulat. Oke sobat, sekarang kita coba mengerjakan soal nomor 1 ya. Kita baca dulu soalnya. Pada suatu saat, suhu di ruang laboratorium adalah 6 derajat Celcius ya. Jadi suhu di ruang lab ini adalah 6 derajat Celcius. Lalu ditanya, berapa derajat suhu di ruang lab itu, di laboratorium itu, jika mengalami perubahan suhu seperti berikut. Ya, yang A suhunya naik 8 derajat dan yang B suhunya turun 10 derajat. Nah, kita coba menjawab satu persatu ya. Kita jawab yang A. Ya. Kita lihat dulu, pada suatu saat suhu di ruang lab adalah 6 derajat Celcius. Ya udah, berarti kita tulis aja di sini 6 derajat. Ya, 6 derajat. Ya, lalu ditanya berapa derajat suhu di ruang lab itu jika mengalami perubahan. Ya, perubahannya yang A kita lihat nih. Perubahannya apa? Suhu naik. Ya, kalau namanya naik itu ditambah apa dikurang, sobat? Ditambah. Ya, jadi kalau namanya naik itu ditambah, ya kalau turun dikurang, ya enggak. Nah, ditambah berapa? Ditambah ya 8 derajat dong, karena naiknya berapa derajat? 8 derajat. Nanti ini semua akan jadi Celcius ya, ini aja ya biar tidak bingung ya. Kita kurungin dan mereka semua akan menjadi Celcius ya. Lalu jawabannya berapa? 6 tambah 8, positif tambah positif, hasilnya pasti positif ya. Setelah hasil positif caranya ditambah. 6 tambah 8 adalah 14 ya. Jadi 14 derajat ya, karena derajat tambah derajat ya, tetap derajat dan Celcius ya. Itu untuk yang A. Sekarang kita ke yang B. Yang B apa soalnya sobat? Suhu turun 10 derajat. Oke, karena turun 10 derajat, kita tulis dulu nih, di ruang labnya suhunya 6 derajat. Kita tulis 6 derajat. Udah? Dan di sini lihat turun. Ya, kata-katanya adalah turun. Kalau yang ini kan naik, makanya ditambah. Kalau turun berarti dikurang, ya enggak? Dikurang berapa? Dikurang berapa sobat? Turun 10 berarti dikurang 10 derajat, dan semua mereka akan jadi Celcius. Nanti sambungan berapa? Lalu lihat 6 dikurang 10 tidak bisa ya sobat. Nah, agar kita tidak bingung, kita rubahnya jadi begini aja nih sobat. Kita rubah jadi 6 derajat ditambah, ini kan negatif 10 ya enggak, berarti ini nanti negatif 10 derajat ya. Seperti itu aja kita rubahnya ya, biar tidak bingung ya. Jika ini sudah pertambahan atau penjumlahan ya, penjumlahan bilangan bulat, kita lihat di sini 6 derajat ditambah negatif 10 derajat, positif tambah negatif, hasilnya apa sobat? Hasilnya tergantung ya, tergantung yang lebih besar. 6 dengan 10 lebih besar siapa? Lebih besar 10, berarti nanti hasilnya akan negatif ya. Kita tulis dulu tanda minnya. Lalu caranya diapain? Seperti video sebelumnya, caranya adalah dikurang, besar kurang kecil. Berarti 10 kurang 6. Berapa 10 kurang 6 adalah 4 ya. Mereka semua dari derajat Celcius ya. Ini dari 6 derajat dikurang 10 derajat, karena tidak bisa, kita rubah jadi seperti ini sobat. 6 derajat ditambah negatif 10 derajat. Ya artinya sama aja, ini sebenarnya 6 dikurang 10, cuma kita tambah tanda tambah di sini ya, agar sobat tidak bingung ya. Jadi sobat bisa ingat konsep penjumlahan dua bilangan bulat ya. Ini positif tambah negatif, hasilnya tergantung, karena lebih besar negatif hasilnya negatif, caranya dikurang. Jadi 10 kurang 6 adalah 4 ya. Jadi yang B jawabannya adalah 4 derajat Celcius. Itu untuk soal nomor pertama. Nah sobat, sekarang kita ke soal nomor 2. Saya bacakan dulu ya. Pasangan bilangan berikut menunjukkan tinggi suatu daerah
dari permukaan air laut di waktu pasang. Lihat, menunjukkan tinggi suatu daerah dari permukaan air laut. Ya, dari permukaan air lautnya ini harus digaris bawahi sobat karena penting. Ya, lalu lanjut. Dari tiap-tiap pasangan bilangan berikut, manakah yang lebih tinggi? Ya, jadi ada pasangan bilangan A dan pasangan bilangan B. Kalau yang A itu 10 meter dan min 15 meter, kalau yang B min 40 meter dan min 20 meter. Jadi soalnya nanya antara yang A 10 meter dan min 15 meter mana yang lebih tinggi. Dan yang B min 40 meter dan min 20 meter yang mana yang lebih tinggi. Dan untuk menjawab soal seperti ini, karena ini menunjukkan tinggi suatu daratan, ya kita bisa menggunakan apa? Garis bilangan. Ya, kita menggunakan garis bilangan. Mau setara, kita gunakan yang horizontal apa vertikal. Cuma di sini saya akan menggunakan garis bilangan yang vertikal agar sobat lebih mengerti ya. Coba saya gambar terlebih dahulu ya. Gambar garisnya terlebih dahulu ya. Ini ke atas dan ini ke bawah ya. Dan udah, jika udah seperti ini, dan lihat ini dari permukaan air laut. Kenapa saya garis bawahi? Karena ini menunjukkan kalau dari permukaan air laut tingginya berapa? Itu adalah 0 meter ya. Jadi 0 meter. Dia nggak tinggi nggak rendah, ya udah 0 aja karena dia berada di mana? Permukaan air laut ya. Atau saya tulis 0 aja biar sobat tidak bingung. Oke. Dan kita lihat di sini ada 10 meter dan negatif 15 meter. Kita gambar dulu nih. Kalau ke atas, garis bilangan vertikal ke atas itu adalah positif. Misal saya gambar ini 5 meter, lalu ini 10 meter, dan ini 15 meter. Kalau ke bawah, garis bilangan vertikal adalah negatif. Berarti ini negatif 5 meter, misal skalanya per 5. Ya. Ini berarti negatif 10 meter, dan ini negatif 15 meter. Ya. Lalu tanya, manakah yang lebih tinggi? Manakah yang lebih tinggi? Ya, nanyanya itu manakah yang lebih tinggi? Kita lihat di sini. 10 meter ada di mana? 10 meter di sebelah sini ya. Ini 10 meter saya centang. Dan negatif 15 meter dan di sini. Jadi mana sobat yang lebih tinggi? Kalau dari garis bilangan vertikal ini. Ya udah jelas. Jadi 10 meter ya enggak? 10 meter lebih apa? Tinggi ya daripada negatif 15 meter. Itu ya sobat untuk yang A. Sekarang kita ke soal yang B ya. Ini untuk yang A ya, ini untuk yang B. Kita lihat soal yang B. Negatif 40 meter dan negatif 20 meter. Wah, dua-duanya negatif nih sobat. Kita gambar dulu ya garis bilangannya. Coba. Kita gambar, kita kasih tanda panah di ujungnya. Kita juga di ujung sini kasih tanda panah. Karena dua-duanya negatif, kita tidak perlu banyak-banyak gambar yang positifnya. Misalnya di sini 0 dan sini 10 meter aja udah cukup ya, karena ini sebenarnya tidak diperlukan ya. Lalu karena di atas 10 meter ke bawah berarti negatif 10 meter. Ingat ya, garis bilangan vertikal semakin bawah semakin negatif. Ya, di bawahnya 0 itu negatif ya. Habis negatif 10 meter misal negatif 20 meter, lalu negatif 30 meter, dan ini negatif 40 ya, negatif 40 meter. Lalu kita tulis satu lagi deh, negatif 50 meter, dan nanti akan seterusnya ya. Kita tidak usah gambar semua. Kita lihat negatif 40 meter ada di mana? Sebelah sini ya. Negatif 20 meter ada di sebelah sini. Jadi mana sobat yang lebih tinggi? Ya, yang lebih tinggi adalah si negatif 20 meter, lebih tinggi daripada negatif 40 meter. Kenapa bisa seperti itu? Kita lihat 20 sama 40 padahal lebih besar 40 ya. Tapi kenapa 20 yang lebih tinggi? Ya karena ini bilangan bulat negatif. Kalau bilangan bulat negatif, semakin besar angkanya, itu nilainya akan semakin kecil. Ingat ya, kalau bilangan bulat negatif, semakin besar angkanya, nilainya akan semakin kecil. Ya,
Jadi karena semakin besar, ya nggak, 40 lebih besar daripada 20, otomatis 40 itu lebih kecil daripada negatif 20 meter. Ya, negatif 40 meter lebih kecil daripada negatif 20 meter. Ya, jadi seperti itu sobat untuk soal nomor 2. Ya, kita sudah membandingkan dua pasangan bilangan bulat, kita tentukan yang mana yang lebih tinggi. Nah, sobat, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Saya bacakan ya. Suhu suatu ruangan yang menggunakan AC tercatat 17 derajat Celcius ya. Jadi suhu ruangan yang menggunakan AC ini 17 derajat Celcius, soalnya kasih tahu. Lalu suhu di ruang penyimpanan daging 28 derajat lebih tinggi, lebih rendah ya. 28 derajat lebih rendah. Ini kita garisin ya biar ingat. 20 derajat lebih rendah dari suhu ruangan ber-AC tersebut. Berapa suhu di ruangan penyimpanan daging? Ya, jadi ditanya suhu di ruang penyimpanan daging ini berapa? Ya, kita tahunya cuma dari soal suhu di ruangan ber-AC yang menggunakan AC 17 derajat. Ya, berarti kita jawab ya, suhu di ruang penyimpanan daging ya. Kita jawab suhu di ruang penyimpanan daging, sama dengan caranya gimana sobat? Di sini lihat 28 derajat lebih rendah dari suhu ruangan ber-AC. Ya, jadi kita tulis dulu nih, karena dari suhu ruangan ber-AC kita tulis dulu, karena dari kita tulis dulu yang 17 derajat Celcius. Ya enggak? Ini karena dia bandingnya sama dari suhu ruangan ber-AC. Dan dia bilang apa? Lebih rendah. Kalau lebih rendah ditambah apa dikurang sobat? Dikurang ya. Jadi 17 derajat Celcius nanti akan dikurang berapa? 28 derajat Celcius ya. Jadi ini tuh 17 derajat Celcius ini di ruang ber-AC dan lebih rendah. Jadi lebih rendah dikurang. Lebih rendah dari 28 derajat, lebih rendah 28 derajat. Ya, makanya dikurang 28 derajat. Seperti itu ya sobat. Dan ini samanya berapa? Ya, ini agar tidak bingung gimana caranya sobat. 17 derajat Celcius dikurang 28 derajat Celcius. Jelas-jelas lebih besar 28 derajat Celcius. Ini tuh tidak bisa kita kerjakan. Kita bisa merubahnya seperti ini. Jadi 17 derajat Celcius ditambah, ya, ditambah berapa? Negatif 28 derajat Celcius. Ini seperti soalnya nomor 2 ya sobat, nomor 1 dan 2. Ya, ini tidak bisa kita kerjakan ya. Jadi kita harus rubah dia tanda tambah, dan 28 derajat Celciusnya ini jadi negatif ya, karena ini dikurang 28 derajat Celcius. Dan jika udah seperti ini, kita lihat di sini ada bilangan bulat positif ditambah bilangan bulat negatif. Hasilnya tergantung ya, lebih besar mana, positif apa negatif. Karena lebih besar bilangan bulat negatif ya, 17 sama 28 jelas ya lebih besar 28. Kita tulis negatif. Dan caranya diapain? Dikurang ya enggak? Berarti besar kurang kecil ya, bukan 17 kurang 28, nggak bisa. Bisanya 28 kurang 17. Oke, kita susun nggak apa-apa. 28 dikurang 17 karena besar kurang kecil. 8 kurang 7 1, 2 kurang 1 1 ya. Jadi hasilnya ini 11 derajat Celcius ya. Jadi hasilnya dari 17 derajat Celcius dikurang 28 derajat Celcius, kita rubah dulu ke tanda tambah. Setelah kita rubah ke tanda tambah, kita sudah mengerti konsep penjumlahan bilangan bulat maupun positif maupun negatif. Di sini positif tambah negatif ya, hasilnya tergantung. Karena lebih besar negatif berarti hasilnya negatif, dan cara dikurang 28 kurang 17 adalah 11 derajat Celcius ya. Jadi seperti itu sobat untuk soal nomor 3. Terima kasih ya telah menonton Sobat Ilmiah. Jika ada hal yang ingin sobat tanyakan, sobat boleh tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian, serta subscribe juga channel Bimbel Rumah Ilmiah. Sampai jumpa di video berikutnya Sobat Ilmiah.